Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktavia Putri dengan NIM 2005120401 dari kelas Teknik Informatika 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP sendiri dibentuk oleh beberapa layer yang memiliki manfaat untuk mempermudah implementasi dan pengembangan antar layer. Layer-layer tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menghitung interface. Aspek lain yang penting dari TCP/IP adalah membentuk suatu standarisasi dalam komunikasi. Tiap-tiap bentuk fisik suatu jaringan memiliki teknologi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pemrograman atau fungsi khusus untuk digunakan dalam komunikasi. TCP/IP memberikan fasilitas khusus yang bekerja di atas pemrograman atau fungsi khusus tersebut dari masing-masing fisik jaringan, sehingga bentuk arsitektur dari fisik jaringan akan tersamarkan dari pengguna dan pembuat aplikasi jaringan. Dengan TCP/IP, pengguna tidak perlu lagi memikirkan bentuk fisik jaringan untuk melakukan sebuah komunikasi. Berikut adalah layer-layer yang terdapat pada TCP/IP. Yang pertama ada layer aplikasi atau application. Layer aplikasi digunakan untuk program berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Contohnya adalah FTP yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor port dan soket. Lalu yang kedua adalah layer transport, berfungsi untuk pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote. Protokol yang paling sering digunakan pada layer ini adalah protokol TCP. Lalu yang ketiga ada layer internet flow, memiliki fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data, di mana memberikan virtual network pada internet. Internet protokol adalah protokol yang paling penting. IP memberikan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data. Protokol lainnya antara lain IP, ICMP, IGMP, ERP, dan RARP. Lalu yang terakhir ada layer network interface, atau yang bisa disebut juga dengan layer link atau layer data link, yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Lalu selanjutnya, yaitu pada gambar tersebut dapat dilihat detail dari model arsitektur. Lalu contoh aplikasi yang menggunakan TCP/IP antara lain Telnet, FTP atau File Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Protocol. Lalu di situ juga tertera model client server. TCP adalah peer-to-peer, protokol yang bersifat connection oriented, tidak ada hubungan tuan dan budak, tetapi banyak aplikasi yang bersifat client atau server. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa server bekerja dengan cara menunggu request pada port yang sudah terdaftar, sehingga klien dapat dengan mudah mengirimkan data ke port pada server. Lalu selanjutnya adalah OSI, Open System Interconnection. OSI digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Contoh di samping merupakan referensi dari OSI. Model OSI terdiri dari 7 layer. Bagian atas layer difokuskan untuk pelayanan dari aplikasi, dan layer bagian bawah difungsikan untuk aliran data dari ujung satu ke ujung lainnya. Konsep dan kegunaan layer pada OSI. Yang pertama adalah layer aplikasi. Layer aplikasi ini berhubungan dengan program komputer yang melakukan akses jaringan. Contohnya ada word processing untuk pengolahan teks, lalu ada presentation graphics, spreadsheet, Internet Explorer, dan Netscape. Lalu layer selanjutnya ada layer presentasi. Layer ini bertugas untuk membuat format data yang mudah dipahami di berbagai media. Contohnya adalah teks, data, grafik, visual image, sound, video. Lalu selanjutnya adalah layer sesi atau session.
Layar ini berfungsi untuk menerjemahkan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan atau sesi. Contohnya adalah Network File System atau NFS, Structure Theory Language atau SQL, Remote Procedure Call (RPC), Windows System, AppleTalk Session Protocol atau ASP, DNA Session Control Protocol atau SCP. Lalu layar selanjutnya adalah layar transport. Fungsi layar transport antara lain melakukan segmentasi pada layar atasnya, melakukan koneksi end-to-end, mengirimkan segmen dari satu host ke host lain, lalu yang terakhir memastikan reliabilitas data. Lalu yang selanjutnya adalah layar network. Layar network ini digunakan untuk routing dan pengalamatan secara logik. Routing sendiri digunakan untuk pengarah jalur. Lalu selanjutnya ada layar data link. Layar data link ini memiliki fungsi antara lain pemilihan media fisik atau arbitrasi, pengalamatan fisik atau addressing, lalu menentukan data apakah sudah terkirim atau yang disebut error detection, menentukan pola hidup suatu data atau identify data encapsulation. Lalu dapat dilihat pada gambar berikut adalah komunikasi antar komputer dan daripada OSI layer. Lalu model di gambar ini merupakan bentuk dari proses bagaimana komputer berinteraksi dengan menggunakan OSI. Mempunyai dua fungsi umum, antara lain tiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Lalu yang kedua, tiap layer mengirimkan informasi komunikasi melalui server dan hardware yang sama antar komputer. Dapat digambarkan seperti berikut. Lalu selanjutnya adalah model referensi OSI dan TCP/IP. Dapat dilihat perbedaannya adalah perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama, TCP adalah protokol yang berorientasi koneksi, dapat menjamin pengiriman data ke rumah tujuan, menyediakan mekanisme pemeriksaan error dan menyediakan kontrol aliran data. Relatif lebih lambat dibandingkan UDP. Pengiriman paket yang hilang dimungkinkan di TCP. Lalu selanjutnya pada TCP, paket tidak secara berurutan. Lalu TCP digunakan oleh HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, dan Telnet. Sedangkan UDP lebih cepat, simpel, dan lebih efisien dibanding TCP. Protokol yang berorientasi pada datagram, pengiriman data tidak dapat dijamin, hanya memiliki pemeriksaan error besar atau basic, tidak ada pengurutan dalam UDP, tidak ada pengiriman ulang data yang hilang pada UDP. Lalu UDP digunakan oleh DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP, dan FOIP. Lalu selanjutnya adalah port, jaringan komputer. Pada TCP/IP, sebuah port merupakan sebuah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa koneksi dengan komputer lain yang berada dalam jaringan. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah well-known port, yang awalnya berkisar antara 10 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 sampai 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Beberapa di antara port yang berada di dalam range well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada pada masa depan. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. Lalu
Berikut adalah contoh jaringan port yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada FTP, File Transfer Protocol. Adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan data file komputer antar mesin dalam sebuah internet box. Lalu yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Merupakan salah satu protokol yang umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik di internet. Protokol ini dipergunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim surat elektronik ke server surat elektronik penerima. Lalu yang ketiga ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Lebih sering terlihat sebagai HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dengan web atau www. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak statis dan generik yang dapat digunakan berbagai macam tipe hardware. Lalu yang keempat ada POP3, Post Office Protocol Version 3. Adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik atau email dari server email. Lalu yang terakhir ada IMAP, Internet Message Access Protocol. Adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan ia ambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Lalu yang kedua adalah register port. Port yang digunakan vendor komputer atau jaringan pengguna untuk mendukung aplikasi yang telah dibuat. Lalu yang terakhir ada dynamically assigned port. Adalah port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani permintaan dari pengguna agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang standarisasi jaringan komputer. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat.